Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa bersama Mas di kesempatan hari ini. Tanggal berapa Mas Tulus? Hari ini ini video akan ditayangkan tanggal 10 Agustus 2021 tepat di tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan gak salah ngomong ya. Dan syutingnya ini setelah live yang tadi malam mungkin sempat menggegerkan. Live-nya Mas Tulus tuh hampir 3 jam. Subhanallah. Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 1 tepat. Ini jam 1 pas. Tadi Mas Tulus selesai live itu sekitar setengah 12. Jam 12 kurang, dan Mas Tulus langsung ambil mikrofon setelah selesai mengerjakan sesuatu ini. Dan di luar itu tiba-tiba geluduknya besar sekali teman-teman. Gede banget ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton live tadi malam. Banyak pertanyaan, mungkin banyak yang sakit hati, banyak yang tidak terjawab, banyak yang jengkel sama Mas Tulus. Gak apa-apa wis, gak apa-apa. Mas Tulus yang minta maaf ya. Mas Tulus banyak salah sama kalian semua karena belum bisa balas satu-satu. Saya beban loh tadi setelah selesai. Saya ada melakukan sesuatu, saya kayak, ya Allah, aku nyakitin orang banyak nih hari ini. Kayak gitu-gitu. Jadi ada sebuah rasa penyesalan yang saya alami sendiri. Tapi mudah-mudahan jenengan semua jangan sampai sakit hati sama Mas Tulus yang terlalu ya sakitnya ya. Mas Tulus memang mulutnya seperti itu, hanya sebagai hiburan saja, bercanda. Dan untuk yang belum terjawab, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Dan hari ini juga Mas Tulus akan menggelar among-among. Jadi terus kebetulan Mas Tulus kan pengen puasa. Jadi ini sekalian memang, apalagi malam satu suro kayak gini, Mas Tulus tuh akan susah tidur pasti. Nanti selepas subuh baru bisa tidur. Biasanya sih seperti itu, karena sudah terbiasa dari dulu dari orang tua aku memang kayak gitu. Yo nggak ngapa-ngapain, nggak mandiin keris, nggak mandiin batu, nggak mandi juga. Aku udah mandi tadi sore. Jadi bukan karena ada sesuatu yang dimandikan, tapi memang kayak gini kebiasaan. Sudah rutinitasku seperti biasa ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Roti. Mas Tulus ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Semoga di tahun ini keberkahan bersama kita, kesehatan terus menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Kemudian rizkinya lebih melimpah dan semakin ada perbaikan-perbaikan baik untuk kita semua di tahun ini ya, di tahun baru Hijriah ini. Oke. Mas Tulus ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedekah. Di video ini sih ketika bikinnya malam kan memang belum berhenti. Mas Tulus akan tutup kan di hari Selasa jam 10 pagi. Sedangkan video ini mungkin tayang akan sekitar jam 2 siang ya. Video ini akan ditayangkan sekitar jam 2 siang besok tanggal 10 ataupun tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro. Jadi teman-teman yang sudah bersedekah, terima kasih banyak membantu berjalannya among-amongnya Mas Tulus. Terima kasih banyak, terima kasih. Semoga Allah yang menukar rezeki jenengan lebih melimpah. Untuk yang sedekah nasi bok untuk Jumat berkah, untuk yang sedekah untuk bantu Mas Tulus among-among, semoga Allah melipat gandakan tukarnya, ditukar dengan kesehatan, dengan keberkahan, dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, dan ditukar dengan diijabahnya atau dikabulnya semua hajat jenengan semua. Dan mudah-mudahan juga untuk yang bersedekah, semoga Allah tambahkan umurnya lebih panjang, amin. Dan semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya, amin. Matur suwun, terima kasih banyak ya. Jadi donasi untuk among-among sudah Mas Tulus tutup hari ini, sudah tidak ada donasi among-among. Jadi donasi masih Mas Tulus buka, silahkan. Caranya bisa klik kolom deskripsi buat yang mau transfer, dan itu minimal 10.000 harganya, maksimal terserah jenengan, terserah yang mau transfer. Tapi itu akan diadakannya setiap Jumat di akhir bulan ya, akhir bulan di setiap hari Jumat. Itu nanti insya Allah akhir bulan Agustus kita akan menggelar itu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah bersedekah. Untuk yang belum silahkan klik kolom deskripsi. Ingat, donasi untuk among-among sudah tidak ada, sudah Mas Tulus closing. Jadi tinggal ada yang namanya sedekah nasi box seperti reguler seperti biasanya ya.
Semua iso ngomongin matur nuwun banget. Pokoknya intinya terima kasih. Tadi malam atau tadi yang live itu luar biasa banget, itu paling rame. Live-nya Mas Tulus yang paling rame itu yang kemarin malam atau yang tadi malam. Rasanya tuh kayak yang aku tuh deket banget dengan subscriberku. Aku tuh kayak ngerasa depanku atau ada teman-temanku yang lagi nonton, atau kalian tuh langsung ngobrol sama aku. Jadi rasanya tuh kayak ada sukacita, ada seneng, ada bahagia, di mana di situ tuh kayak aku langsung tektokan sama kalian. Wah, pokoknya luar biasa banget ya. Yuk teman-teman, di hari ini tepat di malam 1 Syuro nih Mas Tulus berdoa untuk kalian semua. Tepat di malam pergantian tahun di malam tanggal 1 Muharram. Kita sudah di 1 Muharram ya. Kita berdoa bersama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita doakan hari ini, semoga apa yang Mas Tulus minta dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, Engkau maha penyembuh, Engkau maha mengabulkan, Engkau maha di atas segala maha, ya Allah. Atas kehendakmu, atas izinmu, ya Allah, siapapun yang lagi nonton video ini atau saudara-saudaraku yang sedang sakit, ya Allah, subscriberku atau keluarganya mereka sedang sakit, ya Allah, entah sakit covid, entah sakit apapun itu, atas izinmu, atas kehendakmu, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, entah sakitnya karena jin atau sakit pun karena covid ataupun sakit karena sakit apapun, ya Allah, semoga Kau izinkan untuk sembuh dari sakitnya, ya Allah, amin. Untuk mereka atau siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, saudara-saudaraku yang sedang rezeki, semoga Engkau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya, ya Allah, amin. Untuk yang belum bekerja, ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuknya, ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau berikan rezeki yang berkah barokah, ya Allah. Kemudian untuk yang sudah sering ingin memiliki jodoh terbaik, ya Allah, semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Dan hamba memohon kepadamu, ya Allah, siapapun yang lagi nonton video ini, semoga kami, saya, dan mereka terhindar dari virus corona, musibah, dan juga bala yang Kau izinkan, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Segmen ini pasti sangat ditunggu-tunggu sama orang karena banyak yang bertanya-tanya, bahkan ada yang Q&A yang Mas Tulus bikin itu katanya alhamdulillah, alhamdulillah, ternyata segmen 1 Syuro-nya dibikin, padahal tidak seperti itu. Padahal sebetulnya adalah malam hari ini Mas Tulus bikin Q&A atau pertanyaan atau apa sih artinya, quest and answer apa gitulah pokoknya. Intinya tanya jawab antara Mas Tulus dengan kalian, bukan segmen malam 1 Syuro atau pertanyaan seputar malam 1 Syuro. Nah, hari ini Mas Tulus pengen bahas ini, pengen cerita sama kalian karena masih banyak sekali teman-teman kita yang pengen tahu sebetulnya pas malam 1 Syuro itu apa sih yang terjadi, kemudian ada keistimewaan apa yang Mas Tulus lihat di malam 1 Syuro ini. Nah, ini kita bakal bahas, ini bakal kita kupas hari ini. Pas banget ngupasnya pas malam 1 Syuro. Demi Allah, Mas Tulus syutingnya setelah syuting live tadi malam ya. Ini jam 00.54, hampir jam 1 sebetulnya. 0.54 lek jam gue jam di Ciluwe, jam di dinding itu, jam yang di dinding itu sudah jam 1 lebih. Cuman kalau di sini di smartwatchnya Mas Tulus itu jam 00.54, hampir jam 1. Cuma kalau di situ jam 1 lebih. Sengaja tak lebihin jadi kalau bangun biar nggak kesiangan. Biar langsung siang jadi langsung bangun gitu. Itu Mas Tulus kayak gitu orangnya ya. Jadi mungkin satu hal yang sangat-sangat berbeda yang kita rasakan adalah sebuah suasana, sebuah rasa ataupun keademan atau kedamaian di hati kita ketika kita merasakan cuaca di malam 1 Syuro ini. Rasanya tuh kayak nikmat, enak dan tanpa beban gitu loh. Meskipun di sebagian wilayah ada yang sangat panas sekali, tapi di wilayah terbanyak, di banyak wilayah sudah pasti insya Allah adem. Dan ternyata betul setelah Mas Tulus syuting itu ternyata tadi angin adem enak seperti biasa. Dayoe ya kayak jadi Mas Tulus kan lagi hajatan hari ini, temennya banyak yang datang, kemudian angin kenceng adem, kemudian hujan. Dan saat ini masih gerimis teman-teman, di pasar Minggu masih gerimis, tapi dengan posisi yang geluduknya besar-besar sekali. Sebetulnya sedang ada apa Mas Tulus di malam 1 Syuro, di kacamatanya Mas Tulus sendiri sedang ada apa sebetulnya di malam 1 Syuro ini? Apakah ada sesuatu, apakah ada hal yang negatif ataupun positif? Satu hal dulu teman-teman, mungkin kita akan sedikit pengen tahu kenapa sih orang tua dulu melarang kita untuk berjalan-jalan di malam 1 Syuro. Kenapa sih kok kita nggak boleh tidur sore? Ya, kenapa sih kita tuh kok nggak boleh tidur sore di malam 1 Syuro? Nah, ini kita akan kupas sedikit soal ini supaya ada banyak orang yang memahami. Yang pertama adalah tentang kenapa kita nggak boleh keluar malam. Ternyata teman-teman,
selain hal positif yang disebarkan ketika di malam pergantian tahun Hijriyah atau malam 1 Syuro ini, ternyata banyak juga jin-jin yang berkeliaran tetapi memiliki kasta negatif. Sebetulnya setiap malam 1 Syuro itu selalu adalah hal positif yang mereka sebarkan, yang Allah izinkan untuk menyebarkan sebuah kebaikan, entah keberkahan, entah lain sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata di selain hal positif tadi, ada banyak hal-hal negatif yang juga ikut terjadi atau ikut dijalankan oleh mereka, sehingga membuat orang tua kita mungkin dulu gini. Jadi kalau misalnya istilahnya kata itu, apa benar Mas Tulus di bulan malam 1 Syuro itu banyak sekali jin yang berkeliaran? Sangat banyak. Hitungannya ini menurutku di alam gaib itu seperti ada pesta yang luar biasa di malam hari ini, karena ini puncak dari berbagai macam acara, puncak dari berbagai macam hajatan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah puncak di mana kita bisa menyaksikan sebuah acara yang akbar, melebihi olimpiade, melebihi SEA Games. Ini luar biasa rame banget. Jadi banyak hal-hal terbaik yang memang Allah siapkan setiap di malam 1 Syuro. Tetapi karena euforianya ini ada di alam gaib juga luar biasa, euforia di dunia nyata sudah luar biasa, di alam gaib itu lebih luar biasa. Itulah kenapa orang tua kita itu ngelarang kita untuk jalan-jalan malam ketika di malam 1 Syuro. Karena jumlah yang berkeliaran itu tuh sangat banyak, termasuk bercampur antara negatif dan juga positif. Sebetulnya seperti itu. Guys, kita enak sesuatu tak lanjut ke meneng ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Maklum guys, kalau live kan mungkin bisa ditinggal, karena ini syutingnya tapping ya bisa disambung-sambungin aja nanti ya kan. Alhamdulillahnya adalah hujannya itu nggak deres, tapi gludugnya gede-gede banget. Aku heran kenapa ya. Nanti kita bisa senggol itu sedikit ya. Kita ulang lagi soal sebab kenapa orang tua dulu nggak bisa mengizinkan kita untuk keluar. Dan itu memang betul, Mas Tulus barusan keluar karena pintu ada yang gedor-gedor. Gak tahu siapa, pas tak buka nggak ada. Jebule pocong lagi buaris pitung biji, dan warnanya itu pocong hitam sama merah. Depan belakang itu mereka tuh merah sama hitam. Dan itu suami istri kayaknya ya. Dan yang 7 itu mungkin anak buahnya atau apa. Saya nggak ngerti kenapa ngetok pintu saya, tapi ya sudahlah. Mungkin mau ngasih rezeki, mau ngasih keberkahan. Saya pikir kan ketok-ketok pintu. Soalnya sebelum saya syuting, saya telepon Tante Ida sebelumnya. Tante, Ma kita lagi makan. Kita makan apa yuk, sahur pakai apa gitu. Udah rencana tadi sebenarnya. Makanya saya pikir Tante Ida. Ternyata yang datang pocong itu jumlahnya 7, tapi kayak yang 2 itu merah sama hitam. Kamuflase apa lagi. Dan di luar rumahku ini sekarang pocong lagi lompat-lompatan. Karena seperti yang sudah Mas Tulus bilang, musim hujan atau musim gerimis ini kesukaan pocong lompat-lompat kayak gitu ya. Mereka suka lompat-lompat. Jadi mungkin ini yang jadi alasan orang tua kita dulu kenapa kita dilarang untuk keluar ataupun bermain ketika di malam tahun baru Islam atau malam 1 Syuro. Mungkin itu penyebabnya. Kemudian apa nggak mlebu suarane rek? Ketok-ketokane. Jadi dia suara ketok-ketokan. Mereka tuh aneh deh, hujan-hujan. Aku lu sampai hujan-hujan tuh, sampai basah, titik-titikane kena hujan. Soalnya di luar tuh gerimis, tapi posisinya seperti itu. Yang pertama, larangan kenapa kita tuh nggak boleh keluar, yaitu karena memang mungkin orang tua dulu tuh melarang kita untuk supaya kita tuh terhindar dari sesuatu yang negatif. Walaupun sebetulnya sebenarnya sebetul-betulnya malam tahun baru Islam tuh malam yang memberkahi banget, malam bagus sekali untuk kita. Makanya banyak orang Jawa tuh gelar wayang kulit, gelar tirakatan ibaratnya, yaitu sebetulnya untuk meramaikan pesta-pesta dari para leluhur kita yang sedang menggelar pesta di alam sana. Sehingga banyak orang-orang yang menggelar ini untuk bersih deso, kemudian ada yang memanfaatkan ini untuk menanggap wayang kulit untuk ngeruat orang dan lain sebagainya. Ini malam yang bagus. Kalau misalnya ada sebagian orang yang memanfaatkan buat cuci gaman atau cuci keris, cuci batu, ya itu haknya mereka masing-masing ya, karena malam yang bagus itu sebetulnya. Kemudian yang pertama kenapa dilarang sama orang tua dulu. Yang kedua adalah pertanyaan Mas Tulus tadi, kenapa kita nggak boleh tidur di lebih ataupun sebelum lewat jam 12 malam. Jadi seperti ini, saya itu ketika di malam tahun baru kayak gini, di malam
di malam apa? Di malam satu suro itu tuh dari kecil saya sudah selalu melihat cahaya ungu, biru, agak ke biru tapi nggak laut biru yang tua banget, terus arahnya ke ungu kayak ini. Nih, kayak gini nih. Kayak mana sih nggak ketok nih gini? Kising gigi. Yang ini yang Mas terus pegang. Nih yang ini. Warnanya seperti itu. Jadi makanya ada dandang gulo apa itu namanya ya, yang ojo turu sore kaki nana dewa langlang jagat. Jadi dia itu kayak melambangkan ya di langit itu ketika di malam satu suro itu aku sering banget malam ini juga sama, walaupun hujan tapi di sela-sela ini ada cahaya biru yang keungu-unguan di langit saat ini. Monggo silakan keluar coba cek. Metune siki sayangi jam loro ya wis lewat ya Rek ya. Tapi aku melihat itu. Jadi istilahnya begini loh teman-teman. Di malam ini saking Allah menjadikan malam ini adalah malam khusus atau malam pilihan. Setiap malam pergantian tahun Muharram ini dibilang bagus. Malam satu suro ini bagi orang Jawa juga bagus. Ini di malam ini sebetulnya banyak energi positif yang sedang mengelilingi daerah kita, mengelilingi Indonesia khususnya. Dan itu berasal dari mana Mas Tulus? Itu berasal dari leluhur kita yang positif, dari semua leluhur kita. Dan itu perlambangan orang dulu kan dibilangnya dewa lagi ngelanglang jagat, lagi muter, lagi bagi rezeki pas di malam itu. Jadi kamu jangan tidur sampai malam supaya kamu nggak kebagian, supaya kamu nggak kentean. Jadi biar kamu kebagian rezeki, istilahnya seperti itu. Dan sudah banyak yang sudah membuktikan juga memang iya sih, keberkahan yang dimaksudkan ini bukan berarti apa istilahnya kita kayak nungguin jin lewat terus ngasih keberkahan buat kita, mana mungkin, ibarat kata seperti itu. Tapi hal yang dimaksud dalam hal kebaikan atau keberkahan yang dimaksud adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik yang memang sengaja Allah adakan, Allah izinkan untuk memberikan kita keberkahan. Dan itu kenapa kita nggak boleh tidur sore. Sebenarnya Mas Tulus tuh ngelihat biru yang luar biasa, biru di langit tapi birunya keungu-unguan gitu loh, seperti cahaya. Seperti cahaya ini persis lampunya Mas Tulus tapi yang warnanya keungu-unguan di langit. Sampai detik ini jam 1 lebih tetap ada, masih ada warnanya meskipun gerimis, meskipun hujan. Ada yang bisa melihat secara nyata, ada yang mungkin untuk itu karena kan sebenarnya bukan terlihat seperti nyata ya. Sebenarnya ada apa Mas Tulus di malam tahun baru ini, di malam suro ini sebenarnya ada apa sih? Apa yang Mas Tulus lihat? Kenapa Mas Tulus mengatakan sangat spesial? Malam satu suro itu selalu spesial, malam satu Muharram itu selalu spesial. Akan tetapi sekeramat apa sih sebetulnya? Kenapa orang takut banget sama malam satu suro? Katanya malam satu suro banyak setan yang justru begini. Yes, kenapa kamu nggak boleh keluar? Mungkin betul alasan orang tua kita dulu itu. Tapi sekali lagi, keramat yang dimaksud dalam hal ini, keramat yang dimaksud dalam malam satu suro ini sebetulnya bukan karena hanya jin saja yang keluar, tapi ini adalah malam yang luar biasa. Ada sebuah memori, ada sebuah momentum yang diperingatinya itu setiap hari ini. Jadi hari ini itu ada sesuatu yang diperingati, ada sesuatu yang terjadi pada masa lalu di hari ini, dan residu energinya itu masih terasa sampai sekarang. Dan masih banyak sekali yang menghargai hari ini, termasuk bangsa jin, khususnya bangsa jin yang positif. Tapi sekali lagi, saking netralnya malam satu suro, saking netralnya malam satu Muharram, orang yang bisa mengerjakan sesuatu adalah mengerjakan yang baik-baik, yang positif-positif, tapi yang negatif-negatif pun bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan di hari ini. Jangan salah, jadi tidak semua yang diselesaikan ini baik. Kenapa? Disusul dengan cahaya biru. Cahaya biru adalah hal-hal positif. Cahaya biru adalah hal-hal positif. Dan sering sekali malam satu suro itu diiringi dengan gempa. Aku yakin malam ini ada gempa. Tadi soalnya beberapa teman-teman dari katanya ada gempa di Cilacap. Dan malam hari ini baru saja terjadi selepas jam 12 tadi. Eyang itu bilang kalau sedang mengincar sesuatu yang dalam tanah. Kenapa ada gempa? Kenapa di suasana yang cukup adem kayak gini? Kan malam berkah ya. Kenapa ada sesuatu yang jelek? Kenapa ada musibah? Kenapa ada gempa? Tapi gempanya tidak terlalu besar. Sebetulnya sedang ada yang dicari di dalam tanah itu untuk mengusir mereka supaya tidak terlalu mengganggu. Ya teman-teman, jadi gempa yang ditimbulkan di malam satu suro ini adalah gempa positif, gempa baik, di mana mereka tuh sedang mengusir sesuatu yang ada di dalam tanah tadi. Jadi ketika gempanya di Cilacap berarti mungkin, maaf ya, di Cilacap ada sesuatu yang negatif yang sedang dinetralkan sama alam.
Jadi alam yang menyeleksi semua ini. Sukacitanya ini semuanya. Dan saya melihat di 4 penjuru Jakarta ini ada 4 pilar. Pilarnya itu warnanya sama biru kayak gitu. Seperti halnya kaca yang bentuknya panjang persegi, tapi itu kaca dan itu pilarnya warnanya biru. Terlihat di saya sih hanya di sekitar Jakarta, tapi saya yakin betul itu adalah mengcover seluruh Indonesia. Saya yakin banget. Untuk saat ini sih yang saya lihat mungkin di Pulau Jawa lah anggaplah, tapi saya yakin 4 pilar tadi yang warna biru dan ungu tadi sebetulnya adalah sebuah gambaran leluhur kita sedang memagari Indonesia ini, memagari negara kita dengan sesuatu yang insya Allah positif ya. Dan warna biru tadi itu bisa saja didominasi dengan berbagai macam warna hitam yang sedang berterbangan di langit yang sedang berwarna biru keungu-unguan tadi. Saya juga banyak melihat sesuatu seperti kain hitam yang berseliweran. Apakah itu? Itu bangsa jin hitam, iblisnya, setannya, jinnya iblis, Tuhannya iblis. Jadi mereka juga mereka tuh bisa menghimpun kekuatan juga hari ini. Jadi di lain waktu mereka sengaja suruh mengacak-ngacak supaya orang nggak dapat berkahnya malam 1 Suro atau malam 1 Muharram, disuruh ngacak-ngacak semua, diacak-acak biar nggak dapat berkahnya. Kemudian di sisi lain ketua-ketua dari mereka ini sedang mengasah ilmu mereka masing-masing, nambahin ilmu, nambahin kekuatan dan lain sebagainya. Betul sekali, kendaraan mereka pun di alam gaib sedang dimandikan di hari ini. Yang negatif, yang positif pun sama. Jadi banyak istilahnya, ya maaf ya kalau saya sih tidak mengatakan itu musyrik atau apa. Cuma di alam gaib memang banyak orang yang memiliki kendaraan, khususnya mereka-mereka yang ataupun bangsa jin yang memang kastanya tinggi, entah mereka punya kerajaan, entah mereka punya jabatan dan sebagainya. Mereka biasanya memiliki kekuatan atau memiliki kendaraan. Nah, kendaraan ataupun sesuatu yang digunakan dia untuk berangkat atau pergi tadi itu juga dicuci, dibersihkan di alam sana, dimandikan. Istilahnya seperti itu. Itulah kenapa orang Jawa banyak yang misalnya keraton ini, keraton itu, kerajaan ini, kerajaan itu yang masih mewarisi warisan leluhur, masih melakukan ritual jamasan atau pembersihan pusaka di malam hari ini. Itu kenapa sebabnya? Ya itulah, itu yang membuat kenapa masih ada pembersihan di hari ini, karena ada sesuatu yang memang sudah turun-temurun daripada waktu dulunya. Dan intinya adalah mensucikan diri mencuci sesuatu, ya ini gaman ataupun jamas, mencuci sesuatu yang memang sudah melindungi, istilahnya tuh pada waktu dulu kan sedikit menaungi kita. Jadi ada yoninya, ada luck, ada faktor luck, di mana karena adanya benda tadi, meskipun sebetulnya luck tadi datangnya dari Allah, hanya melalui perantara benda itu. Kalau menurut orang dulu kan seperti itu, jadi masih dimandikan sampai sekarang sebagai wujud penghargaan kepada benda-benda pusaka purbakala. Bukan berarti mereka musyrik terus nyembah benda yang dicuci, tidak, tapi itu sebagai wujud kebudayaan kita. Kita tidak perlu repot-repot ngejas yang musyrik-musyrik, wes biar jadi urusan mereka masing-masing. Kita dengan urusan kita, gitu ya saudaraku. Kemudian di hal ini, di malam yang penuh berkah ini, malam yang sangat baik ini, memang 1 Muharram atau 1 Suro itu sangat baik. Tapi khusus tahun ini saya rasa ini tahun yang terbaik, malam Suro yang terbaik yang pernah saya tahu, yang pernah saya lihat, dan saya beruntung masih bisa melihat ini. Dan sekali lagi, bukan tidak mungkin hal-hal negatif juga akan terjadi di malam hari ini, karena sekali lagi orang-orang yang berilmu baik itu sangat bisa mengasah di hari ini, tapi orang-orang dengan ilmu hitam pun juga bisa mengasah di malam hari ini. Saking hebatnya malam tahun baru Islam, saking hebatnya malam 1 Suro, kalau kalian mau tahu, yang siluman-siluman yang mengabdi sama siluman, yang pesugihan, yang punya apa segala macam, mereka semua pasti melakukan ritual di malam hari ini, mempersembahkan sesuatu, bikin sajen-sajenan dan lain sebagainya. Saking lebarannya jin itu, jin iprit itu. Cuman di segi kami yang positif, amin, saya positif ya. Dari segi-segi yang positif juga melakukan sesuatu, yaitu ya seperti halnya jamasan. Ya sama di alam gaib juga ternyata ada. Dan yang saya acungi jempol adalah di Pulau Jawa ini saat ini sedang digelar acara yang puncak acaranya adalah dengan wayang kulit. Mereka juga melakukan ruatan gaib kepada kita semua. Yang saya syukuri adalah ini, kenapa saya bilang banyak hal positif dan istimewa sekali, bahwa karena pandemi ini di setiap daerah jarang sekali melakukan ruatan.
jarang sekali melakukan apa ya istilahnya tuh mengcover kampungnya masing-masing. Kan kalau orang dulu kan biasanya kan selamatan, sebelum pandemi ada selamatan, ada takiran di perempatan ya toh, terus ada wayangan di setiap desa untuk ngeruat desa dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal ini di alam gaib saat ini yang sedang saya perhatikan atau saya lihat adalah sedang berlangsung pargelar wayang kulit, dan nggak perlu jenengan pengen tahu dalangnya siapa tidak perlu tahu. Intinya ketika mereka sudah menggelar ini, yang saya lihat bukan hanya meruat ataupun bukan hanya memegang atau mengcover dunia mereka saja, tapi ternyata jauh sekarang meruat Indonesia. Makanya seluruh leluhur kita, aku merinding loh guys ngomong nih guys, seluruh leluhur kita ini pergi ke satu tempat untuk ngerembuk ini, untuk menyelesaikan ini, semua demi kebaikan kita. Apa nggak saking istimewanya Indonesia ini? Hebat nggak Indonesia coba? Indonesia ini luar biasa loh. Kita khususnya orang Jawa, anak-anak yang ditinggalkan dengan kebudayaan pada masa lalu, tidak seharusnya kita mengharamkan kearifan lokal itu kok. Nanggap wayang kok diharam-haram gitu ya. Emang wayangnya ngapain? Justru di pewayang itu ada budi pekerti, ada pelajaran. Saat ini sedang digelar seperti itu. Nih, ada yang mereka sedang berdoa dengan sesuai dengan titiknya masing-masing. Jadi aku melihat di alam gaib itu sedang ada beberapa sekatan-sekatan ya, sekatan-sekatan itu, dan di puncaknya itu di salah satu apa jenengnya pendopo tapi besar sekali. Dan di situ itu sedang ada pagelaran wayang kulit yang sedang digelar untuk meruat mereka, untuk membersihkan hati para penonton yang ada di situ, yang ada di alam gaib, sekaligus saudara-saudara kita atau cucu-cucu mereka, anak keturunan kita, termasuk orang Indonesia, khususnya keturunan Jawa. Karena yang datang bukan hanya itu, sekatan-sekatan ini datang untuk dikumpuli dengan yang dari Kalimantan sendiri, dari Sumatera sendiri, dari ini sendiri, dan kemudian ada penyekatan lagi sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya melihat sangat bagus sekali, ini ada beberapa titik. Kalau soal tempat agamanya saya lihat ada 4 ini ya, empat penyekatan. Ada Muslim, ada Hindu, Buddha, sama Nasrani. Yang lain aku nggak terlalu menyaksikan. Di bagian ujung ada orang berbaju merah cukup panjang, suku cubanya. Oke, mungkin ini Tionghoa ya. Jadi aku ngeliatnya kayak orang Cina yang berbaris cukup banyak di penyekatan yang paling pinggir sendiri. Sebetulnya penyekatan ada 4, tapi yang paling sedikit, yang sangat sedikit tadi ada kayaknya maaf saudara-saudara kita dari Tionghoa, karena bajunya berwarna merah dan mereka sedang membakar dupa dan lain sebagainya. Jadi selain ada ruatan, ada perkumpulan dari seluruh leluhur kita ini di Indonesia, di Nusantara ya, di Nusantara ada doa yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan sesuai dengan agama mereka masing-masing, untuk membantu mendoakan mereka juga, untuk cover mereka sendiri, tapi juga mengcover kita sebagai anak cucunya. Luar biasa nggak Indonesia? Inilah kenapa saya bilang luar biasa, karena mungkin kalau biasanya digelarnya hanya di Jawa saja, di Sumatera ada lagi gini-gini, tapi ini tidak. Mereka kompak semua menggelar di Pulau Jawa. Makanya saya rasa ada satu titik yang insya Allah akan terlihat titik birunya itu luar biasa. Satu titik di Pulau Jawa yang akan terlihat birunya itu luar biasa, dan bukan di situ tempatnya, tapi itu adalah hanya sebagai simbol bahwa di tempat ini atau di Pulau Jawa ini ada sesuatu yang positif yang sedang berkumpul untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan saya melihat banyak raja-raja pada masa lalu yang datang ke situ, raja-raja gaib dari seluruh penjuru, dari semuanya datang teman-teman. Ini luar biasanya, sangat luar biasa. Wayang kulit digelar, doa bersama digelar, kemudian mereka selamatan juga ada, terus sesuai dengan agama masing-masing. Mereka semua berkumpul sambung rembuk, dan saya melihat sangat damai sekali. Sangat damai sekali, damai banget. Dikhususkan untuk kita yang sedang dalam masa pandemi, untuk anak cucunya. Kemudian yang kedua adalah untuk, ya saya sangat menyayangkan sih ketika leluhur kita sangat kecewa dengan para pemimpin kita. Pemimpin kita itu sedang dalam masa dimana mereka tuh sedang pengen diurak-urak, ya pengen diurak-urak, yang dimana para leluhur kita sebetulnya tidak mau melihat anak cucunya itu ternyata yang jadi pemimpin itu seperti itu, bejat,
bosok kaya tikus, bahasanya seperti itu. Jadi mereka juga mendoakan supaya, mereka juga mengcover lah istilahnya ya, mereka juga mengcover negara kita ini supaya cepat normal lagi pemikiran pemerintahnya. Jadi banyak korupsi, banyak ini. Jadi mereka tuh perkumpulan para leluhur seluruh Indonesia ini sebenarnya nyambung untuk berbagai macam jenis permasalahan, dari masalah politik, kemudian kesehatan untuk masyarakatnya dan sebagainya. Mereka juga mengcover semuanya, dan yes, saya melihat sangat luar biasa. Cahaya birunya ini luar biasa. Jadi bisa dipastikan ya mungkin ada sesuatu yang anggaplah positif semua yang datang ke Jawa ini, sangat positif semua. Kenapa ada geluduk yang tidak wajar? Kenapa ada cuaca yang tidak wajar? Kenapa ada ini yang tidak wajar? Ini hal-hal yang memang tercipta ketika di malam satu suro. Bangsa jin kan taunya kita ketakutan ketika malam satu suro itu banyak jin, banyak setan, kita nggak boleh berkeliaran kemana-mana. Bangsa jin itu memanfaatkan ini sehingga ada beberapa gempa yang terjadi di tanah itu untuk sebenarnya mengusir jin yang ada di dalam tanah tadi. Sebenarnya alam juga ikut merayakan hari ini dengan menetralkan tubuhnya sendiri, termasuk dengan adanya gempa. Terus geluduk di atas langit, petir yang cukup besar, tidak seperti petir yang pada biasanya. Hujannya nggak deres tapi petirnya gede banget. Cuman gerimis yang nggak mungkin seharusnya ada petir, tapi ternyata petirnya cukup besar sekali. Apakah itu sama dengan yang di bumi? Mereka sedang disingkirkan oleh para leluhur kita demi kekhusyukan malam ini. Makanya saudaraku, alangkah baiknya ketika jenengan malam satu suro itu, sebetulnya sih paling bagus malam satu suro ini sampai 10 hari ke depan tuh kalau bisa tidurnya lebih dari jam 12. Sebetulnya bagus sekali ya. Itulah kenapa bagusnya, karena istimewa hari ini. Banyak hal-hal positif yang akan terjadi, dan semoga Mas Lulu cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah ijabah apa yang para leluhur kita mau untuk menetralkan semua yang ada di Indonesia, di Nusantara khususnya, dan semua yang sedang terjadi saat ini, gonjang-ganjing, entah itu pandemi. Atas izin Allah saya mohon ya Allah, mudah-mudahan diijabah semua doa leluhur saya ya Allah, amin. Jadi apakah semulus itu, apakah seenak itu mereka tidak terganggu oleh siapapun? Jangan salah, Mbah Dajjal menurunkan berbagai macam jenis pasukannya untuk mengacaukan ini. Tapi sekali lagi, sesuatu yang salah tidak akan kalah, tidak akan menang dengan sesuatu yang benar. Karena emang niat leluhur kita benar, Allah melindungi mereka. Jadi gluduk-gluduk, samberan tadi tuh istilah kata tuh kayak ibarat kata elemen sabetan cilik dari para leluhur kita yang lagi nyingkirin mereka gitu loh. Masih banyak yang mengotorin kita teman-teman, masih banyak yang mengotorin kita di malam yang bersih ini. Kita akan kembali ke sesuatu yang baik, tapi mereka akan terus mengotori kita. Makanya sekali lagi, untuk dukun-dukun ilmu hitam, yang punya ilmu hitam, yang punya peliharaan, pesugihan dan sebagainya, malam hari ini juga malam yang bagus buat mereka. Malam yang bagus, saking netralnya malam satu suro. Dan kita nggak perlu takut dengan malam hari ini, kita nggak perlu takut dengan satu Muharram, kita nggak perlu takut dengan malam satu suro, tapi kita jadikan wadah untuk memperbaiki diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tirakat itu bukan berarti kamu tirakat ada menyan, ada sajen, tidak. Tirakat itu cukup diam, memikirkan dirimu sendiri, apa kesalahanmu, evaluasi dirimu, kemudian perbaiki, dan sambil mengucapkan syukur kepada Allah atas apa yang sudah kita terima sekarang. Jadi tidak perlu kita tuh bakar menyan, harus ada ingkung segala macam, ada sajen. Ya kalau bikin ngomong kayak Mas terus bikin aja selamatan, nggak apa-apa. Buat disedekahin ke saudara-saudara kita. Niatnya adalah memperingati tahun baru Islam, terus aku sedekah. Pahalane yang Allah kasih saya niatkan tuh kedua orang tua saya, misalnya seperti itu. Jadi bisa-bisa aja, nggak masalah. Semua bisa kita lakukan asal kita berniat baik untuk melakukannya. Ya, semua dasarnya adalah baik. Apalagi hari ini, Masya Allah, malam satu suro tahun ini luar biasa sekali. Banyak orang-orang yang akan diilhami untuk mendapatkan suatu keberkahan, dan jumlahnya cukup banyak. Jadi saya yakin saya dan jenengan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang kebagian berkahnya, supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain, misalnya seperti itu. Entah itu berkah rezeki, entah itu berkah kesehatan dan sebagainya. Jadi kita bisa membantu sesama di sekitar kita ya. Dan pesan dari para leluhur kita untuk saat ini adalah perkuatlah pemikiran kalian tentang agama, karena saat ini
Leluhur kita dari berbagai macam ras, berbagai macam suku, berbagai macam agama jadi satu. Jadi kita nggak usah gontok-gontokan soal agama. Kita nggak usah gontok-gontokan soal diri kita itu mau jadi apa, kemana, mau kemana, terus masuk surga kah atau tidak, haram, halal, musyrik dan lain sebagainya. Biarkan mereka dengan kepercayaan mereka masing-masing, kita dengan urusan kita masing-masing. Mereka nggak pernah ngusik kita jangan ngusik mereka. Wabil khusus pesan yang disampaikan leluhur kita adalah diberikan kepada umat muslim. Jangan fanatik banget sama agama lain. Pesan leluhur kita cuman itu yang saya tangkap. Dan betul-betul saya tuh kalau ini karena saya sudah terlalu lelah maksudnya saya capek ngadepin hari ini karena padat banget. Ini kepala saya kayak nyut sama nggak ngerti baik. Rasanya tuh kayak nyut semua pengen ngajak ngobrol, semua pengen ngakses, semua pengen ada yang disampaikan ke saya. Banyak banget yang mau disampaikan. Sehingga kepala saya tuh puyeng banget. Saya ketika tadi melihat beberapa hal yang disampaikan atau yang saya lihat sendiri, berkumpulnya para leluhur kita dari berbagai macam jenis ras, Dayak ada, Melayu ada, semua dari Nusantara ada. Dan mereka itu tidak ada pandangan sedikit pun soal ras, agama itu nggak penting. Semua mereka bersaudara. Dan jumlahnya tuh ribuan loh guys. Ini makanya kalau boleh nangis saya mungkin sudah nangis melihat keindahan yang luar biasa menjelang hari kemerdekaan, pas banget sama malam tahun baru Islam atau 1 Syuro. Ternyata banyak hal-hal positif yang ini, dan saya yakin dan percaya kebahagiaan hari ini ataupun keindahan di malam 1 Syuro ini akan sampai kepada kita semua yang anak-anak pilihan yang Tuhan sudah siapkan atau Allah sudah siapkan untuk mendapatkan keberkahan di malam hari ini. Dan saya berharap saya dan kalian yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan keberkahan di malam 1 Syuro ini ya. Oke, amin. Kurang lebih itu teman-teman saya sampaikan. Jadi ada acara, ada kegiatan, dan ini berjalan bukan hanya malam hari ini, sampai kurang lebih 3 hari ke depan. Sampai 3 hari ke depan masih akan digelar acara di berbagai macam tempat. Jadi di Jawa ada, nanti di mana ada. Jadi untuk saat ini, untuk malam hari ini skala besarnya digelar di Jawa. Itu belum apa-apa, nanti pindah ke wilayah mana. Dan semoga sekali lagi Allah mengijabah apa yang mereka niatkan untuk membantu kita, untuk mengcover kita, warga negara Indonesia khususnya Nusantara khusus. Semoga Allah mengizinkan semua dikabul, diijabah. Karena saya tahu, saya yakin dan percaya kalau mereka menginginkan sesuatu yang baik untuk anak cucunya, untuk seluruh anak cucu yang ada di Nusantara ya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Soal yang Mas Tulus lihat, yes, ada perisai, ada cahaya biru di langit, dan itu adalah gambaran sesuatu yang baik. Jadi cahaya itu menggambarkan sebuah cerita atau energi yang baik, sesuatu yang baik yang bisa kita hisap atau bisa berefek kepada tubuh kita. Ya, semoga saya dan jenengan termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk bisa menyaksikan itu, kemudian bisa mendapatkan efek baik dari cahaya biru tadi ya, sesuatu yang dingin tadi. Oke, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video ini. Untuk yang belum subscribe, please pencet tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa pencet tombol like-nya juga, dan juga jangan lupa untuk dibantu di-share kalau memang penting. Untuk yang punya pertanyaan juga kritik dan saran, bisa klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Mas Tulus mau pamit dulu, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini tanpa terkecuali semuanya. Saya semoga semua selalu sehat, diberi keberkahan, kemudahan, dan juga diberikan kelancaran rezeki. Dan sekali lagi jangan lupa ketika berdoa, ketika habis sholat, selain mendoakan orang-orang tua kalian sudah meninggal atau leluhur kalian sudah meninggal, leluhur kita juga patut dikirimi Al-Fatihah. Gak ada salahnya. Dan Mas Tulus ingatkan lagi, bukan hanya leluhur ataupun orang-orang sudah meninggal yang sudah kamu kirimi Al-Fatihah, tapi please sekali-kali berikan gift ataupun hadiah untuk tubuhmu dengan menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk tubuhmu sendiri. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu.